si cantik ini adalah sebagai atlet menembak ya, Neng ya. Coba silahkan perkenalkan diri kamu itu siapa sebetulnya. Ya, nama saya Syera Najla Anal Alam. Ya. Saya lahir di Jakarta, tapi tinggalnya di Tangerang. Tinggal di Tangerang. Sekarang Sera sudah kelas 9 ya, 9. Wali kelasnya siapa? Bu Sulastri. Bu Sulastri, betul. Sera masuk ke SMP Negeri 13 Kota Tangerang ini apakah karena keinginan sendiri atau barangkali disuruh-suruh sama mama atau papa? Panggilannya siapa tuh? Papa, mama, bunda? Mami sama dia. Mami. Gimana tuh? Kamu tahu SMP Negeri 13 itu dari mana? Dari pertama kali sih dari kakak saya. Oh, kakaknya di sini juga, alumni sini? Dia alumni SMP 4, tapi teman-temannya rata-rata di sini. Jadi Sera punya berapa bersaudara? Ada dua Ada kakak. dua. Ya. Oh, ada 2 kakak. Iya. Kamu anak Terakhir. bungsu. Kakaknya sekarang sekolah di? Yang satu SMA 2, satu lagi udah kuliah. Nah, yang alumni sini ada? Tidak ada? Enggak ada. Oh, nggak ada. Gimana tuh kesan kamu selama menjadi siswi SMP Negeri 13? Ada sesuatu hal yang menurut kamu itu gimana? Baik apa tidak gitu? Baik sih Bu, Seru. Banyak teman tidak di sini? banyak. Siapa aja? Ada Regita, Luna, Ya, Yana. itu teman satu kelas ya. Kamu masih kenal ibu tidak? Masih Bu. Masih. Dulu guru kamu di bidang apa? PKN ya. Cuman pada saat kelas 8 dan kelas 9 kita sudah tidak kontak secara langsung. Lucu banget ya. Baiklah, Sera, di sini di depan kamu ini ada alat ya. Sebetulnya ini alat apa ya sampai sepanjang ini? Ini apa kegunaannya, untuk apa? Emang kamu atlet menembak? Ya Bu, atlet menembak. Dari sejak kapan? Saya mulai pas permulaan kelas 7. Permulaan kelas 7. Iya. Disuruh atau memang kemauan kamu sendiri? Kemauan. Kemauan kamu sendiri. Iya. Terus berlatihnya di mana? Kalau sekarang saya berlatihnya di Senayan. Oh, berlatih di Senayan. Ada klubnya gitu di Senayan? Enggak, di Perbakinnya. Oh, di Perbakinnya. Tapi sebelum-sebelumnya kan kamu dari kelas 7 ya? Iya. Nah, dari kelas 7 ini arahannya kemana? Maksudnya di sini latihan kontinu kamu seperti apa, di mana tempat latihan kamu yang biasa kamu suka datangin? Kalau dulu tuh pertama kali ngeliat nembak itu di dekat rumah saya tuh ada tempat latihan Bu. Oh, jadi sebelumnya ada tempat menembak Iya. di daerah tempat kamu. Iya. Terus akhirnya kamu Coba. tertarik, Iya, Bu. ya. Terus akhirnya berbicara sama orang tua gitu ya. Iya. Terus kebetulan orang tua kamu gimana setelah kamu bicara bahwa saya mau berlatih menembak? Tanggapan dari orang tua kamu sendiri bagaimana? Apa langsung mendukung atau mungkin ada pembicaraan lain dulu selain itu? Langsung mendukung sih Bu. Langsung mendukung. Terus orang tua bicara apa? Ya kalau benar mau coba di kesana aja dulu, lihat-lihat. Ya. Bisa pas sudah kesana, kira coba Kesana itu ke tempat latihan itu yang di dekat rumah saya. Oh, emang itu memang ada tempat latihannya ya? Ada, tapi 25 meter. Di daerah mana itu kira-kira? Di Tanah Tinggi Bu, dekat kantor wali kota. Oh, di belakang itu ya, Puspem ya, pusat pemerintahan. Iya, di situ ya. dekat stadion. Ya, dari situ akhirnya si pelatih kamu melihat barangkali potensi kamu ya dari situ. Iya. Dan kamu sudah pernah mengikuti kejuaraan apa tidak? Sudah pernah. Senjata apa yang kamu pakai? Senjata ini 10 meter. Oh, 10 meter ini namanya ya? Iya.
Jadi emang ada berbagai macam senjata sebetulnya. Ada berapa senjata? Kalau senjata tuh sama kayak ada merek-mereknya, Bu. Oh, ada merek-mereknya. Iya. Jadi tapi kalau kamu menggunakan yang ini Fenwok Bow namanya. oh, begitu ya. Jadi cara penggunaannya juga menurut kamu di awal sulit apa tidak? Sulit. Sulit ya. Sulit banget. Berat kali ya mungkin ya ini ya. Pertama kali berat. Seperti itu. Coba Ibu pengen lihat wajah kamu dulu deh supaya teman-teman kamu barangkali ada yang belum mengenal adik-adik kamu, barangkali ada yang belum tahu. Silahkan dibuka. Agak panas juga ya di sini. Padahal ada AC loh. Nah, inilah teman-teman semuanya yang bernama Sierra, si cantik Sierra. Nah, coba kalau seandainya kita ingin memasuki suatu menggeluti suatu bidang ya, kamu bisa memberikan pesan tidak sama teman-teman kamu? Harus seperti apa? Bisa, Bu. Senyum dong, Nak. Jangan tegang. Harus punya mimpi sih, Bu. Harus punya mimpi. Harus kejar mimpi itu. Sama target juga. Target ya. Buat masa depan. Jadi sebetulnya kamu latihan menembak ini belum lama juga ya, Nak ya? Belum. Dari kelas 7 ya? Baru 2 tahun. Dari kelas 7 ini. Jadi peran papi, mami kamu tuh sangat mendukung di sini. Iya, Bu. Sama. Udah berapa kali kamu mendapatkan kejuaraan? Baru 2 kali sih, Bu. 2 kali. Juara keberapa aja? Juara 3. Juara ketiga tingkat nasional. Tingkat nasional. Seru. Terus ada tingkat senjata enggak dari sini? Misalnya kamu nanti dari 10 meter ini mungkin ada tingkatan yang lain? Kalau nembaknya udah meningkat banget, Bu. Saya bisa nembak yang di 50 meter. Oh, jadi Lebih jauh target. tapi senjatanya tetap pakai senjata yang ini? Beda. Oh, beda. Jadi nanti jarak paling terdekat itu seberapa meter? 10. Terus terjauh? Paling jauh 50. 50 ya. Jadi harus pas ya di tengah. Jadi pas. serem juga ya kalau nanti kita berantem sama Sierra takut ditembak. Enggak lah. Janganlah ya, itu mah hanya untuk sebagai alat prestasi ya, jangan dipakai untuk yang hal-hal yang negatif, yang buruk ya. Jadi segala sesuatu tetap harus ada tempatnya, jangan sampai ini dijadikan hal yang menjadikan kita menjadi ria, atau misalnya kita menjadi tinggi hati karena merasa wah aku sekarang udah bisa menembak, nanti kalau ada yang nggak aku suka nanti aku akan ancam dia. Nggak seperti itu kan ya. Terus ada nggak teman-teman kamu yang akhirnya tertarik di bidang ini? Belum ada sih. Belum ya. Tapi mereka pernah nggak tanya-tanya, Sierra itu gimana sih gitu kan? Menembak itu bagus nggak sih, enak nggak ya gitu? Ada yang kayak gitu. Ada ya. Tapi mereka belum mau minat untuk sampai ke situ. Nah, terus jenis peluru yang dipakai apa? Jenisnya kaliber 4,5. Kaliber 4,5 ya. Sayang ya di sini nggak ditampilkan ya foto-fotonya ya, belum nggak bisa dilihat seperti itu. Coba lihat. Nah, tolong dibuka seperti apa. Kasih lihat aja. Coba kalau lihat. Ya. Seperti itu ya, coba lihat. Ibu juga pengen ngeliat, pengen ini. Oh, seperti ini ya. Ini ya pelurunya ya? Iya, Bu. Oh.
Kecil-kecil juga ya pelurunya ya? Ya, soalnya senjata angin. Oh, jadi ini mah bukan peluru yang buat ditembak ke ini ya? Bukan ditembak untuk benda hidup atau ini ya. Kalau itu kan senjatanya pelurunya panjang, kalau ini kecil-kecil kayak gini. Kalau yang di 50 meter kan senjata api, Bu. Iya. Jadi dia yang nggak sekecil ini. Oh, jadi dia sekarang yang kayak biasa buat nembak. Ya. Nah, terus proses KBM pembelajaran kamu terganggu nggak dengan kamu menguasai atau menggeluti bidang ini? Gimana hasil nilai rapot kamu kemarin? Alhamdulillah bagus sih. Rankingnya berapa? 1. Sumpah hebat banget, keren. Masya Allah, hebat ya. Berarti kamu bisa membagi waktu ya antara prestasi akademik dengan prestasi di bidang ekstra kan ini ya, ekstrakurikuler. Walaupun sebetulnya kan kamu sudah punya golden ticket ya dari sini barangkali kan, maksudnya bisa sekolah barangkali di mana aja, karena kan kamu sudah punya prestasi sertifikat sebagai pemenang ya. Terus lanjutan dari ini ada nggak dalam waktu dekat ini kamu akan kembali melakukan lomba? Di bulan Februari ada lomba lagi, Bu. Di bulan Februari ada lomba lagi ya. Itu biasanya kalau latihan pada saat mau lomba itu biasanya 1 minggu itu berlatih berapa kali? 5 kali sih, Bu. 5 kali? Ya, sampai Jumat. Oh, tapi dari pukul berapa sampai pukul berapa itu? Saya dari jam 8 udah persiapan dan sampai jam 1. Tapi itu pelatihnya kalau seandainya kamu ada sekolah PTMT seperti ini bisa izin dulu? Kalau misalnya ada lomba seperti ini atau memang udah dikarantina kali ya? Dikarantina apa tidak kalau seandainya ada lomba? Dikarantina. Biasanya karantinanya selama berapa lama? Kalau apa? Kalau seandainya pas ada lomba gitu, biasanya karantinanya berapa lama? Tergantung sih, Bu. Tergantung ya. Kemarin kamu kan sempat juga izin ya, pada saat mau lomba. Berapa lama itu? Tiap hari sih. Tiap hari? Tiap hari sekitar 1 minggu? 1 minggu. 1 mingguan ya. Jadi maksudnya masih bisa mengejar ya, mengejar. Alhamdulillahnya untuk saat ini bukan alhamdulillah sih ya. Ya ada alhamdulillah, ada tidaknya. Maksudnya tidaknya itu karena memang kondisinya pandemi, tapi pada saat ini memang dengan kondisi pandemi ini ya kita kan membagi waktunya bisa lebih panjang ya, karena kan kita kebanyakan online di rumah. Jadi tidak harus selalu kita izin terus untuk berangkat ke sekolah kan, hanya karena untuk saat ini kan kita setiap tingkat itu kan memang 2 kali pertemuan di sekolah ya. Jadi untuk saat ini mungkin dalam waktu dekat ini ya mungkin ya ntar kan kata kamu juga akan ada lomba lagi, tapi untuk saat ini mungkin kamu lagi free dulu ya. Kalau di bulan-bulan ini saya bakal latihan dari Senayan ke Bandung. Dari Senayan ke Bandung. Ke Bandung. Selama seminggu atau 2 minggu. Bulan apa tuh? Bulan ini. Bulan Januari ini. Iya. Tanggal berapa? Tanggal 20-an sih, Bu. Tanggal 20-an. Biasanya kamu berangkat ke sana diantar sama orang tua? Saya nginep di sana. Nginep, tapi orang tua ikut? Enggak. Oh enggak, jadi dari klubnya aja ya. Itu dalam satu klub itu banyak yang minat dalam menembak. Banyak. Biasanya dari usia berapa? Bisa berlatih menembak itu dari usia berapa? Kalau rata-rata sih mulai-mulai itu ada yang SD, ada yang SMP, Bu. SD dari mulai kapan ya? Barangkali nanti ibu berminat juga untuk
SD. Dari 5 SD ya. SD ada. Di daerah itu kan yang tadi kamu sebutkan ya, di belakang pusat pemerintahan itu ya. Iya, tapi kalau sekarang itu udah ditutup. Oh, Dan jadi itu tuh 25 meter, Bu. oh 25 meter. Senjatanya juga beda. Iya. Boleh kamu dipakai lagi maskernya, mohon maaf. Karena memang kondisinya kan sekarang lagi ini lagi ya. Iya. Lagi banyak lagi katanya di Jakarta aja sekarang sudah sampai 700 Ada banyak. orangan, walaupun mungkin kondisinya untuk saat ini kan hanya OTG apa dan sebagainya, tapi tetap kita harus tetap waspada. Jadi kalau target tertinggi atlet itu apa kalau dalam menembak? Nanti kamu pakai aja dulu deh. Ya silakan. Target tertingginya Olimpik. Olimpik ya? Olimpik. Oke. Jadi kemarin sampai tingkat nasional, terus juga banyak saingan nggak di Kota Tangerang ini? Banyak sih. Banyak ya? Banyak. Banyak juga peminatnya ya? Banyak. Seusia kamu juga banyak? Usia saya dikit. Dikit ya? Dikit, cuman Sampai sedewasa-dewasanya itu sampai umur berapa yang bisa menjadi atlet menembak? tergantung, Bu. Kalau yang rifle kayak saya ini, dia paling ya 30-an sih, Bu. 30-an ya? 30-an. Seperti itu. Jadi kamu akan sampai kapan menjadi atlet menembak ini? Insya Allah sampai dewasa sih. Tidak keadaan dalam tidak terpaksakan Enggak. kamu menjadi atlet menembak ini ya. Terus gimana mengenai biayanya? Barangkali ya perlu dibicarakan juga dari hal ini. Mungkin apakah kamu cuman hanya sekedar tahu bahwa kamu berlatih aja, atau kadang suka saling sharing dengan orang tua di rumah gitu, tahu gitu berapa dana biaya yang harus dikeluarkan, apa cukup besar atau bagaimana? Mungkin takut ada yang tertarik ya nanti teman-teman kamu yang lainnya. Cukup besar Cukup sih, Bu, besar cukup ya, apalagi besar. ini senjata milik sendiri ya. Ya, milik sendiri. Kira-kira berapa tuh harganya? Aduh. 80-an gitu. 80-an. Senjata Atau ini 55 juga. 55 ribu. Enggak, 55 juta, Bu. Nggak mungkin 55 ribu ya. 5 juta. Terus kalau begitu kan memang tingkatannya itu berarti harus yang mampu ya kalau untuk atlet menembak ini ya. Tapi sebetulnya ada nggak yang dari pihak klubnya itu ya yang mendanai seperti itu? Ada sih, Bu. Kalau misalnya kamu pergi kemana atau mau lomba kemana, berarti kan yang mendanai itu dari pihak sana. Berarti kamu membawa nama dari mana? Kalau misalnya lomba-lomba kemana-mana itu kamu mengatasnamakan siapa? Banten, Bu. Banten? Iya. Dari Provinsi Banten? Dari Provinsi Banten. Iya. Kalau perlombaannya kayak sparring sama luar negeri, itu baru Indonesia, Bu. Oh gitu ya. Tapi memang di Banten ini sudah ada ininya ya, sudah ada lembaga menembaknya yang disebut dengan apa? Di Banten ya. Di Banten apa namanya? Pengprov Banten. Apa tuh artinya? Saya nggak terlalu hafal, Bu. Gak apa-apa lah ya. Pokoknya itu ininya ya, lembaga mengenai maksudnya gini kan, teman-teman kamu di sini juga kan bukan hanya sekedar banyak yang berprestasi di SMP Negeri 13, salah satunya kan ada Pahra Askianka juga di kelas 8I juga kan ya, bahwa dia itu atlet sepatu roda. Oh iya. Tahu kan ya. Tapi menurut anak ini juga bahwa di Provinsi Banten belum ada wadahnya, naungannya. Jadi
si Pahra ini akhirnya ikut ke Provinsi Jawa Barat karena dia berlatihnya di Bekasi gitu. Kalau kamu ada ya, kalau di Banten ada. Ada. Oh iya, jadi kan memang banyak sekali seperti siapa lagi ya yang atlet menembak, Danika? Kurang tahu ya. Kurang tahu. Oh panahan ya, kalau Danika panahan, jadi berbeda-beda ya. Beda-beda. Jadi atlet menembak di SMP 13 ini baru kamu aja? Baru saya. Oh iya, kalau Danika panahan ya. Terus Shera, panggilannya apa ya? Shera. Soalnya kalau di kelas 9 itu namanya lucu-lucu ya, unik-unik ya kan. Dulu kan kita juga sempat pembelajaran tatap muka ya Naya, waktu semester 1 kelas 7, pada saat semester 2-nya kita ada pembelajaran online. Akhirnya terlepas kelas 8-nya kamu PPKN dengan Bu Nurtika apa Bu Suyatmi barangkali ya, dan kelas 9-nya juga dengan Bu Suyatmi. Ada kangen juga sih dengan anak-anak kelas 9 ini. Karena kan dulu kita ya banyak lah ya suka duka kita di kelas. Nah kamu sendiri Sera udah menjadi anggota Perbakin kah? Sudah Bu. Sudah ya? Sudah. Dari sejak kapan? Baru tahun lalu. Baru tahun lalu ya? Alhamdulillah ya. Jadi apa aja maksudnya, tolong dikasih pesan lagi ke teman-teman kamu supaya mereka bisa menggali potensi dirinya, apa saja yang bisa kita lakukan, coba. Yang tadi saya bilang kan menggapai mimpi sama jangan putus asa Bu. Terus harus semangat ya. Harus semangat. Dan memang harus benar-benar jangan sampai cepat mudah menyerahkan ya. Jadi emang harus rajin. Terus juga selain keluar dari jalur menembak ini, untuk di sekolah ini sendiri, kamu ada ikutan di kelas atau sekarang kan di SMP Negeri 13 ini kan ada PBHLS gitu ya, mengenai duta-duta. Oh iya. Kamu ikut ada? Ada Bu, duta apa ya? Nih. Bukan Bu. Ibu salah satu penanggung jawab dari Duta Konservasi Air ya. Kamu ikut nggak? Enggak Bu. Kenapa? Nggak ini ya, sibuk. Enggak juga sih. Masalahnya kan kamu sebentar lagi kan akan lulus ya, nanti akan kangen juga sama Sera. Iya dong. Terus apa maksudnya ya, kemarin kan sempat juga ya kamu yang mau masuk ke marching band kan ya, tapi cuman kan memang kondisinya lagi ini ya, maksudnya ya perubahan-perubahan yang akhirnya mungkin membuat kamu aduh gimana ini mau terus apa enggak gitu kan. Dan akhirnya ya alhamdulillah sih kamu ya akhirnya ingin masuk ke bidang ini, ke bidang itu, dan akhirnya kamu menemukan ya hal yang membuat kamu sekarang menjadi mantap ya, menjadi salah satu atlet menembak di Indonesia. Nah, ada satu pertanyaan lagi, untuk ke Perbakin itu emang ada tes masuk apa tidak? Atau Perbakin ya? Gak ada. Nggak ada, jadi otomatis gitu? Lihat dari Prestasi? bukan Bu, Apa? proses latihannya gitu. Proses lomba-lombanya, nilai-nilainya. Dari situnya sih Bu. Jadi secara otomatis siapa yang kepilih, siapa yang enggak gitu. Terus pernah nggak papi kamu berbicara apa ke kamu soal bahwa kamu sekarang menjadi atlet menembak? Pesan dari papi kamu apa? Bisa ya. Apa katanya? Tetap semangat aja sih Bu. Semangat. Terus apa lagi? Sering nggak bicara sama papi? Sering.
Sayang sama papi. Sayang waktu Kamu lebih dekat sama siapa? lebih deket dua-duanya sih. Lebih dekat dua-duanya. Iya. Ya tadi kan kamu di awal sudah berbicara ya. Kenapa tahu-tahu kamu bisa menyenangi olahraga menembak? Ya karena di awal kamu melihat ada di sekitar rumah kamu itu ada yang sedang berlatih menembak. Apa salahnya kalau akhirnya kamu ingin mencoba gitu ya? Terus pelajaran penting apa yang kamu dapat dari olahraga menembak ini? Mungkin apa setelah kamu mempelajari ini yang tidak didapat di tempat lain? Latihan mental. Latihan mental? Emang sering diomelin? Enggak, tapi kan kalau lomba misalnya Gimana? ada banyak orang dan lawannya juga tangguh-tangguh. Jadi kadang saingannya emang cukup lumayan iya, ya. Cukup lumayan. Terus pembelajaran yang didapat dari situ selain mental berarti dilatih rasa percaya diri kamu juga ya. Terus apalagi, ada lagi nggak selain itu? Apa ya? Emang ini ya, apa sih namanya? Pokoknya intinya itu mental kamu ya, yang memang akhirnya bisa lebih kuat ya dari situ. Nah, sejauh ini peran orang tua itu kan kata kamu tuh sudah sangat mendukung ya, terlihat sekali dari prestasi-prestasi kamu, mami kamu, papi kamu. Nah sekarang tadi kan ibu bertanya tentang sosok papi, sekarang mengenai sosok mami ya, seperti apa ya di mata kamu, coba. Seperti apa ya? Cerewet kah? Atau bagaimana? Atau tidak pernah marah kah? Enggak pernah marah. Sering, Bu. Oh, sering. Masa nggak pernah nggak marah? Oh, nggak pernah nggak marah, selalu marah. Iya. Artinya untuk kebaikan kamu juga ya. Iya. Jangan sampai dimasukkan ke hati ya. Menurut kamu sosok mami ya di mata kamu itu seperti apa? Penting sih, Bu. Sama karena apa? Mendukung banget buat saya jadi atlet. Pernah nangis bareng sama mami? Pernah. Karena apa? mau tahu banget ya, Bu Nia, kepo. Ya banyak sih, Bu. Pernah saya pertama kali juara. Oh, dari situ ya. Iya, habis itu kan nangis. Terus peran kakak-kakak kamu juga di rumah seperti apa? Apa mereka juga akhirnya pernah berbicara ingin berminat juga di bidang ini, menembak? Iya, kakak pertama saya. Terus akhirnya? Dia minat. Dia kira ikut juga, tapi pistol. Lebih kecil, pistol. ya. Akhirnya tapi duluan Sera dulu ya. Tapi kakak pas ngelihat itu pengen coba, akhirnya ingin coba ya. Terus nama bagian tembakan atau senjata apa yang ada di hadapan jelasin secara detail kamu ini? Benda tersebut. Kalau yang ini, Bu, yang namanya batlet. Angkat kameranya dan di sini. Di kameranya dan diangkat, jadi ya, diangkat. Ini dikasihkan dari ujung ke ujung, dari sana. Untuk apa itu? Sini. Dilihat kali ya rinciannya ya. Ya, itu
butt plate. Untuk apa? Buat nopang di bagian sini, dalam tangan. Kalau Bisa ini- langsung diperagakan gini? Eh, Susah ya? Lanjut terus ke selanjutnya. yang ini cheek rest buat pipi. Jadi kayak Oh iya. yang ini grip, Mm-mm. yang ini trigger Mm-mm. sama diopter depan dan diopter belakang. Ini gas. Sama Masukin peluru sebelah mana tuh? sini, Bu. Oh itu ya, memang untuk Iya. masuk tempat masuk peluru ya. Iya, Oh, jadi untuk alat bidiknya dari sini. situ. Ke situ. Iya, iya. Oh gitu. Mm-mm. Sama ini hand restnya nih, Mm-mm. yang belakang. Bisa kan langsung pelurunya kamu masukin sendiri kan sudah pintar kan ya? Bisa. Nggak harus dilayanin terus sama si pelatih atau gimana? Enggak. Heeh. Berapa kilo kira-kira berat benda tersebut? Mm-mm. Kilo 4 atau 5. Berat ya, cukup berat ya. Berat. Heeh. Dari situ. Nggak keberatan kamu ngangkat benda itu? Udah Atau terbiasa latihan sih. setiap hari ngangkat besi gitu? Enggak lah. Enggak boleh. Nggak boleh? Enggak boleh. Biar kuat jadi ngangkatnya. Iya, buat nembak latihan kayak gitu nggak boleh. Oh gitu. Oh jadi ada ininya. Kalau itu kan jadinya otot luar Mm-mm. yang kebentuk. Kalau ini harus otot dalam. Mm-mm. Emang ada pembelajarannya ya, nggak boleh nggak Iya, boleh angkat nggak berat boleh. terlalu berat. Malahan nanti bebannya akan ini ya, Iya. apalagi fisik kamu kan masih muda kan, nggak boleh sampai seperti itu. Sama kayak push up juga. Mungkin ada pertanyaan dari wali kelasnya? Oke deh, jadi mengenai lingkungan. Tuh, kalau wali kelas kamu kan selalu yang lingkungan, lingkungan dan lingkungan. Ada nggak kalimat, bukan kalimat ya, sebutan untuk wali kelas kamu itu apa? Di kelas sebagai Ibu LH, Iya. Ibu LHK atau bagaimana? Diikutin tidak ininya pesan-pesan lingkungannya di kelas? Diikut. Tidak merasa terganggu kan ya Enggak. dengan kondisi sekolah kita yang sudah adiwiyata ya, apalagi kemarin juga literasinya juara pertama gitu. Jadi ini yang tulisan 800 ini apa tuh, Sera? Yang Ini di depan. modelnya, Bu. Oh, ini modelnya ya. Iya, ada yang 800, ada yang 700. Nanti berarti setelah ini bisa ganti senjata juga nanti ke depannya. Bisa. Oh, bisa ya. Ke yang 50 meter. Ke yang 50 meter berarti ininya lebih panjang lagi dong? Lebih Enggak. panjang dan dia nggak pakai gas. Oh, Dia nggak kan- pakai gas dia kalau yang api. itu. Oh, pakai api. Oh, kalau ini gas, kalau Ini yang gas, itu api angin. ya. Ini senapan angin. Ini berarti oleh kamu bisa terpakai berapa lama nih ya? Berarti Sampai kan ke depan-depannya sih, Bu. sampai seusia Iya. dewasa kali ya. Iya, paling kalau udah dewasa kan Mm-mm. makin Itu yang menjadikan kamu tingkatannya nanti misalnya dari tingkatan ini ke yang lebih tinggi lagi, apa dari pelatihnya atau dari keinginan kamu sendiri? Saya mau ganti senjata gitu. ke yang tingkat lebih tinggi dari pelatih. Oh, dari pelatih. Berarti secara otomatis kamu pun harus mencari senjata yang menggunakan api itu ya, bukan menggunakan gas. Iya. Memang senjata tidak disediakan oleh pihak dari itunya ya, lembaga. Ada sih, Bu. Mm-mm. Tapi kalau yang udah tinggi gitu. Jadi harus punya senjata masing-masing memang Iya, diwajibkan. Iya. Oh, karena mereka nggak menyediakan sepenuhnya ya. Enggak. Tapi untuk melatih bisa gitu ya. Buat melatih ya, buat permulaan. Heeh. Kayak saya dulu. Tapi pernah mereka sih pun gitu. ada kan senjata mereka untuk contohnya ada kan di sana. Ada. Cuman tidak menyediakan lebih ya untuk Iya. yang lain-lainnya. Jadi dalam perlombaan atau kejuaraan
kamu bawa senjata sendiri dari rumah? Nggak dipersiapkan dari sananya? Dari sana, perlombaannya kan di sana juga. Oh, jadi ini mau hanya untuk latihan-latihan aja? Buat lomba juga. Jadi perlombaannya tuh di tempat yang saya nginep juga, di mes gitu. Tapi maksudnya senjata ini dibawa? Dibawa. Jadi pakai senjata sendiri? Pakai senjata ini juga. Bukan dari pihak sana yang menyediakan? Bukan, gitu? Enggak. Seperti itu. Agak nggak kelihatan juga. Pelatih masuk. Oh iya, baiklah. Pelatih kamu seorang ibu perempuan. Ya. Rata-rata perempuan. Ya. Baiklah. Selamat datang untuk ya, silakan. Baik. Surprise ya, saya sendiri tidak tahu kalau pelatihnya akan datang. Baiklah, silahkan memperkenalkan diri barangkali, supaya untuk memperkenalkan diri dibuka dulu barangkali ya. Panggilannya apa ya saya? Apakah kakak, ibu, tante? Baiklah. Nama saya Theodora. Iya, saya pelatih untuk atlet menembak cabur menembak di Banten. Iya. Tapi anak-anak biasa manggil saya Tandor, Tante Dora, tapi disingkatnya Tandor. Itu terkenalnya di lapangan. Oh gitu ya. Ya. Jadi atlet menembak sudah pada paham ya, Tandor. Oh berarti ini nih yang cantik ini nih. Seorang tuanya juga manggilnya saya juga Tandor. Oh gitu. Sudah berapa Tandor aja ya supaya lebih akrab? Iya. Sejak kapan Tandor mulai melatih menembak? Sebenarnya sih kalau untuk melatih menembak sendiri saya juga sejak kapannya saya juga bingung Ibu. Iya. Karena awalnya memang saya itu sebagai atlet. Oh, awalnya sebagai atlet. Dan di saat setelah Porprov kemarin itu selesai 2018 itu saya mau pensiun. Nah, terus ada adik-adik ini, anak-anak ini minta saya untuk mendampingin di lapangan. Atlet di mana? Masih di Provinsi Banten juga? Iya, di Provinsi Banten juga. Nah, terus ada ini yang adik-adik ini pengennya tuh saya mendampingin mereka. Waktu itu ya sudahlah saya menemani di lapangan. Terus saya lihat-lihat kok mereka nembak nggak ada program, nggak ada apa, dar-dar aja. Terus akhirnya dar-dar takutnya salah sasarannya. Saya beri program. Iya. Dari situ mulailah banyak yang ini ngikut. Emang pelatihnya ada berapa banyak di waktu itu tidak ada. Oh, seperti itu. Ya, waktu itu tidak ada. Nah, terus Tandor sendiri dulu yang melatih? Sendiri juga. Sendiri juga? Ya. Oh, bisa ya? Ya, itu awalnya ceritanya panjang. Tapi setelah kita mengikuti beberapa tahap, betul. Terus akhirnya kita dapatlah kalau sudah ada di di provinsi itu pasti ada pelatih. Biasanya kalau pas mau event-event besar gitu tuh ya. Betul. Kita biasanya itu tuh ada dipanggil gitu. Jadi waktu dulu pada saat Tandor mau berlomba itu sebetulnya lembaga naungan ininya wadahnya sudah ada apa belum? Jadi awalnya kita itu tuh dulu tuh berburu. Kalau dari berburu itu mau dari keluarga. Nah, terus begitu. Setelah kita mengenal cabur menembak ini, di situ ada satu klub. Dasarnya itu klub dulu Ibu. Dari klub naik ke Pengcap, dari Pengcap jadi ke Pengprov. Gitu. Nah, dan kita melewatinya tahapnya itu. Kalau seandainya kita mau bergabung nih, misalnya anak saya mau ada keinginan untuk berlatih seperti ini, ada tempat pendaftarannya? Bisa Ibu. Di daerah jadi mana? Begini, kan kita itu di Banten itu ada tempat latihan bersamanya itu di Diklat Pemda Curug. Di Diklat Pemda ya, Curug. itu untuk kalau Curug mah kabupaten ya? Ya, tapi kan ini kan untuk Banten.
ya. Iya betul. Ya, jadi bisa datang ke situ, nanti bisa kita kasih peragaan kalau menembak senjata pakai senapan itu seperti apa, pistol itu seperti apa. Nah nanti anak ini dia lebih cenderungnya kemana? Bisa pilih. Jadi disediakan di sana alat-alat menembak dari jenis-jenisnya untuk itu. peragaan saja. Terus nanti minggu berikutnya kalau semisal dia ada minat datang lagi gitu kan, barulah nanti kita kembalikan ke pengcapnya. Adik tinggal di mana? Oh, misal tinggal di Kota Tangerang. Oh, di situ ada pelatihnya juga. Nanti apa namanya bisa masuk di salah satu klub yang ada di Kota Tangerang gitu. Misal di Serang gitu. Iya. Di Serang juga ada Bu, di kabupaten atau di itunya ya, apa namanya di tempat apa. Tapi kalau di Kota Tangerang ini sendiri sekarang berlatihnya di daerah mana ya? Kalau dulu sih saya juga kalau misalnya melewati daerah pusat pemerintahan, di belakang kan suka ada yang banyak yang berlatih di situ. Katanya sekarang sudah ditutup. Iya Ibu, itu sudah ditutup dan itu bukan di 10 meter, itu untuk menembak siluet metal siluet itu tuh ada 25 ada 41 meter. Nah untuk Syera ini bukan di situ. Nah kebetulan memang sekarang sudah ditutup dan sekarang ada di Pabuaran. Tapi itu pun juga kondisional sekali karena memang belum ada lapangan yang dibikin gitu Bu. Untuk sementara saja jadi serba terbatas ininya lah. Jadi keikut campuran dari pihak ini juga belum terlalu ini ya, dalam gitu ya, dari pihak pemerintah kota itu sendiri barangkali masih belum ada penyediaan lapangannya kan harus cukup luas juga kan kalau seperti itu. Terus juga kalau misalnya ada sasaran tembak nggak terlalu berbahaya kan ya kalau untuk jenis peluru seperti ini. Takutnya kan jadi begini Bu, kalau untuk kita berlatih menembak itu memang sudah disetting sedemikian rupa untuk tidak ada orang yang lewat. Nah iya gitu. Khawatirnya seperti itu. Jadi semisal di rumah pun sebenarnya nggak apa-apa bisa. Jadi asalkan ada jarak 10 meter. Tapi untuk sasaran ke depannya itu benar-benar tembok dan itu dilapis plat baja. Gitu. Iya. Jadi semisal nyasar pun masih ada di besi itu gitu. Tapi kalau di sekitar rumah mah kayaknya khawatir ya, maksudnya. Saya dulu di rumah Ibu. Kayaknya ini beda deh. Waktu mudanya kayaknya tomboy. Saya dulu justru di rumah Ibu. Karena kan lingkungannya juga kan pemburu. Lingkungan sekitar rumahnya juga ayah mungkin mama gimana orang tua siapa yang memang senang menembak? Dari kakek turun temurunnya udah jauh ya. Ayah juga akhirnya? Ayah enggak. Oh enggak malahan. Langsung ke cucu. Ya. Seperti itu. Terus untuk Syera sendiri sejauh ini prestasinya bagaimana menurut pandangan Tandar? Sangat membanggakan sih Bu. Dari datang ke saya itu ke lapangan itu tanpa ada basic sama sekali. Oh begitu. Dan waktu kelas 7 pengetahuan sama sekali. Saya tanya ini kenapa kok bisa sampai ke sini? Iya, karena gara-gara cuma sering lewat aja. Lihat. Tertarik akhirnya ya. Nah itu. Terus dari situ mulai belajar dari basic-basic menembak. Terus setelah itu baru saya rasa ini sudah bisa masuk ke untuk ini pegangan Tandar sendiri, belum ada yang lain lagi? Untuk sekarang sudah dipegang coachnya pelatnas. Gitu. Terus saya ikutkan ke pertandingan, antusias sekali Bu, semangat sekali juga. Mungkin peran orang tuanya juga mendukung sekali kali ya. Tapi ada ini pengalaman yang lucu tapi juga kasihan. Apa tuh? Awal mau bertanding itu datangnya terlambat, nggak selesai. Gimana bisa kejadian seperti itu? Apa mungkin karena miskomunikasi jadi miskom barangkali ya. Jadi memang baru pertama kali ada itu. Panik dong ya Tandar. Nggak apa-apa, kalau saya sih itu segala sesuatu udah biasa. Itu bisa jadi pembelajaran. Betul. Dari kegagalan. Jangan sampai anak malah jadi takut ya dari kejadian tapi itu. Tapi kapok Ibu. Habis itu terus dianya. Gimana caranya pokoknya itu tuh dia berlatih terus. Mungkin dari situ akhirnya dia jadi termotivasi kali ya. Dan akhirnya pun ikut pertandingan-pertandingan sampai sekarang dan sudah mulai
mencetak prestasi itu. Masya Allah, hebat. Barangkali silakan maskernya dipakai lagi. Karena kondisinya ya sekarang sudah sangat memprihatinkan lagi. Walaupun sebetulnya untuk saat ini kan PTMT itu sudah kembali diberlakukan di SMP Negeri 13 dan sekolah-sekolah yang lainnya. Tapi katanya ada varian baru ya. Iya. Seperti itu. Walaupun serangannya sih tidak sejahat yang waktu bulan Juni, Juli itu. Ya tetap kalau kondisi seperti ini gimana tuh cara berlatihnya, kan kondisi pandemi ini. Tetap jaga jarak, prokes tetap dilakukan. Seperti apa? Tetap menggunakan masker kah? Cara masuknya seperti apa gitu. Jadi awal masuk ke lapangan biasanya seperti biasa Ibu, semprot-semprot pakai sanitizer dan wajib pakai masker. Dan saya kalau untuk berkerumun juga tetap itu jaga jarak dan tetap pakai masker, tidak boleh dilepas. Masker boleh dilepas saat hanya menembak. Oh iya, karena kan menghalangi ya untuk membidiknya itu. Ngap juga Bu. Iya, tapi saya bingung loh sama Tandor ini, kok bisa ya dengan berlatih menembak sendiri, otodidak, gimana caranya gitu, bingung juga saya. Pada dasarnya itu sebenarnya cuman gini Bu, lihat, bidik, tarik trigger, simple. Emang pada dasarnya memang alat menembak itu sama ya? Beda-beda ya. Beda-beda kan? Iya. Berarti pinter dong Tandor. Beda-beda. Berarti cerdas ya. Bisa Karena gitu. basicnya itu tadi Bu, lihat, bidik, tarik trigger, cuman itu saja. Tapi kalau sudah sampai ke jadi atlet itu lebih complicated lagi. Makanya sampai bisa jadi Tandor seperti ini kan berarti ada lagi dong harus mendalami, berlatih kembali atau membaca buku. Oh, kalau belajar terus Ibu. Terus ya. Ya, kita bisa dari literatur apapun. Terus bisa juga dari sharing-sharing sama coach-coach yang lain. Berarti prestasi Sierra itu udah berapa banyak? Kalau yang sudah didapat? Terakhir itu ada 3 ya. Juara 3 ya Dek ya. Juara 3 di untuk di kejuaraan nasional Ibu. Di kejuaraan nasional ya. Dan selama ini kan memang kejuaraan selama pandemik itu Bu, itu kan online ya. Tapi kita selalu, saya menempatkan untuk pelaksanaan itu selalu di lapangan tembak Senayan. Karena apa? Di situ ada memang sudah standarisasi internasional dan alatnya pun juga akurat gitu. Ada memang di daerah-daerah itu tuh masih pakai paper target, pakai Tapi itu kertas. menggunakan prosedur yang cukup rumit atau memang cara perizinannya seperti apa kalau di sana? Dari PB Perbakin memang sudah menyediakan. Oh, sudah menyediakan ya, ya. Lebih dipermudah lagi ya. Iya. Apalagi kan kondisinya pandemi seperti ini. Oh, jadi nggak bertemu secara langsung antara si lawan yang satu dengan yang lainnya. Jadi melalui apa tuh? Online. Zoom. Ya, jadi setiap Zoom atau di YouTube atau gimana? Ya pakai online. Oh, dari online langsung iya. gitu ya, secara langsung itu. Oh. Iya, jadi gitu. semisal Ibu final gitu. Betul, ya. Final. Nanti aba-abanya mungkin panitia pelaksanaannya mungkin dari mana? Mungkin dari Jawa Tengah. Di sana ya sudah langsung semuanya serentak gitu. Ada peserta finalnya mungkin dari Bandung ada, dari Banten ada, tapi semuanya aba-aba sama. Oh. Iya. Selain kejuaraan yang juara 3 itu apa lagi? Ada itu selama ini ada juara 3 ada beberapa kali Bu. Juara 3 ada beberapa kali. Karena ya? memang Sierra ini kan masih pemula ya Bu ya. Betul. Nah, jadi memang masih emosinya pun juga kadang-kadang masih masih kurang. Jadi saya pikir dalam waktu yang sesingkat ini sudah sudah mencapai peringkat 3 itu sudah luar biasa. Iya, udah sangat luar biasa sekali apalagi tingkat nasional ya. Udah itu ada beberapa kali ada ya. Berapa kali itu Sierra? Masih ingat nggak udah punya piala berapa? Infanteri 3. Ada 3. Ada keinginan untuk menjadi juara 1, kira-kira akan sulitkah? Sulit.
tenang, ada Tandor di samping kamu. Kembali lagi ke barangkali ke Sierra, Tandor, ada keinginan dari para guru ke kamu itu ucapan untuk sekolah kita tercinta, apa yang ingin kamu ucapkan untuk sekolah SMP Negeri 13 Kota Tangerang? Ya, terima kasih kepada pihak sekolah sama Dewan Guru udah memberi izin ke saya buat tetap berlatih nembak. Dipermudah gitu ya, boleh ikut diizinkan untuk ya namanya untuk prestasi ya, Tandor ya, apapun pasti semua pasti akan mendapatkan reward ya, bukan hanya sekedar menembakkan. Bagi kalau kita lihat di pertandingan lain, atlet voli, sepak bola ya kan, apalagi kemarin tuh yang lagi seru-seru bulu tangkis, semuanya juga semua jadikan Sierra bukan hanya sekedar milik papi mami lagi kan, selain milik papi mami, sekolah juga ikut bangga atas prestasi kamu. Juga mau masuk ke SMA mana nih? 2 atau 7 sih. Dekat ya di sini, nggak mau jauh-jauh ya dari SMP 13. Nggak mau jauh-jauh dari Bu Nia, dari Bu Lastri. Bu Lastri mau keluar loh dari sini. Mau jadi ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Menjadi pengawas. Pesan untuk teman-teman kamu. Selain maksudnya tadi kan untuk memotivasi ya. Teman-teman yang terkait untuk tugas pembelajarannya. Buat teman-teman kalau ada tugas jangan ditunda. Gitu aja. Itu ya. Gimana tuh kondisinya di 9I? Cukup gimana? Ketua kelasnya siapa sih sekarang? Devan. Luna. Antara dua itu sih. Sampai lupa ya. Antara wakil dan ketua dan wakil ya. Seperti itu. Baiklah. Diulang lagi menyebutkan prestasi. Oh, yang Sierra-nya ya. Baik. Tadi kan sudah disebutkan prestasi kamu secara jelas, yang 3 itu apa saja? Ya, yang pertama di Kejurnas Jateng Online. Juara 3. Betul. Yang kedua di Kejurnas Perbakin Anniversary. Juara 3 juga, dan yang terakhir Hari Infanteri. Itu juga juara 3. Ya. Oke deh, Sierra, kita sebagai guru kamu tuh merasa sangat bangga sekali punya salah satu murid berprestasi di sini. Mudah-mudahan kamu ke depannya juga makin berprestasi lagi. Terima kasih atas kedatangan Sierra di sini. Terima kasih juga untuk Tandor di sini, Tandor yang cantik. Mungkin boleh saya tambah sedikit prestasi silakan. Sierra ini kan sudah masuk ke Binlat, Ibu. Iya. Itu yang mengadakan program dari PB Perbakin Pusat. Nah, katanya udah masuk ke ini, keanggotaan Perbakin. Iya, sudah. Itu secara langsung atau memang harus ada melalui pendaftaran dulu? Ya itu tadi dari klub dulu. Otomatis ya tapi? Dari klub punya KTA klub. Oh iya. Terus ada punya di cabang ya, pencap. Nanti diajukan untuk jadi anggota Perbakin Nasional. Betul, ya. Nanti ada KTA Perbakin Nasionalnya itu ada, Ibu. Dan itu tadi saya bilang dia sudah masuk ke Binlat, 1 tahap lagi sudah masuk ke Pelatnas, Ibu. Keren banget ya Sierra. Untuk masuk ke situ susahnya ini luar cukup biasa. Ini juga ya, cukup cepat juga ya ini. Iya, karena semangatnya dan dukungan juga orang tuanya. Betul, ya segala sesuatunya juga kan butuh dari semangat dari si anak, dan dukungan orang tua itu amat sangat penting ya. Terutama ini juga kan biayanya nggak sedikit.
satu senjata ini sebenarnya bisa Ibu, untuk gimana? mungkin nanti ya bagi yang berminat, Nah, iya, jangan gimana? takut untuk apa. Mungkin kalau melihat dari harganya, wow, Iya, betul. kayaknya nggak mungkin deh. Iya. Tapi banyak Ibu atlet-atlet saya itu tuh ya datang nggak ada bawa apa-apa. Jadi itu tadi saya bilang, apa gunanya klub, apa gunanya Pengcap. Betul. Ya, jadi kita peragakan, kita kasih itu ya, apa namanya, contoh ini nembaknya seperti ini, kalau pistol, kalau senapan seperti ini. Nanti kita kembalikan Jadi ke bukan Pengcap. untuk orang-orang yang barangkali mohon maaf yang menengah ke atas aja ya. enggak, Ibu. Enggak ya. Enggak. Jadi kalau seandainya mereka belum punya senjata sendiri pun bisa iya. dipinjamkan Iya. gitu ya. Nanti di Pengcap itu tuh ada inventaris Ibu. Oh, Iya, jadi kita bisa dipinjamkan. Tapi itu resikonya memang tandem. Betul. Satu bisa untuk berdua atau bertiga Iya, gitu. iya, iya. Nah, terus nanti kalau sudah dia dari itu dibina bisa masuk ke atlet pelatda. Nah, di Pemprov sendiri pun juga ada inventarisnya, Ibu. Tapi ini cukup hebat ya. Maksudnya cepat juga ya prestasinya dari apa namanya lika-liku yang cerita lucunya banyak gitu ya di awal. Di awal yang sampai kesiangan ya ibaratnya. Emang anaknya memang begini di kelas. Saya pertama kali ketemu. Di kelas juga serius. Ketemu tuh saya pikir ini anak kok diem, gimana cara masuknya? Emang serius. Saya kan kalau ngelatih kan sesuai karakter ya Ibu Iya, ya. betul. Nah, saya harus masuk ke karakter dia dulu biar gampang. Saya juga awal ketemu dia di waktu kelas 7, ini anak tegang amat. Tapi pas udah ngeliat tugas-tugasnya dikerjain terus juga didengar gitu. Oh, emang. Itulah. Iya, emang Pertama itu memang iya. kadang-kadang Anak kan memang punya beda-beda karakter ya. Barangkali untuk yang terakhir katanya diminta untuk peragaan pegang senjata, Tanda. Sera aja ya. Betul, Sera aja. Silahkan. Ini posisi standing ya Bu. Itu posisi standing begitu ya. Jadi untuk butt plate masuk ke ketiak. Oh, iya. Tangan kanan megang grip, Ya. tangan kiri di handrest. Ini jatuhnya ke tulang pinggul. Oh, jadi begitu ya ininya ya. Iya. Nanti lihatnya dari diopter belakang ini Iya. nembus ke front side. Dari situ ke situ ya, langsung dibidik. Yang orang berkacamata bisa kan? Oh bisa Ibu. Bisa ya. Nggak apa-apa. Sampai usia 40-50 pun juga kalau mata masih oke, nggak apa-apa. Yang terpenting matanya Iya. bisa sama kuat melihat berdiri. kemampuan berdiri juga. Iya, itu kan cukup berat juga ya. Iya, karena pertandingan ini yang dinilai itu ada 60 tembakan. Itu 1 jam 15 menit. Belum percobaannya. Iya, betul. Jadi lumayan banyak. Oh, jadi sebelum langsung tanding itu ada pemanasan dulu. Ada 15 menit 15 menit, untuk ya. preparation and sighting. Jadi harus cukup kuat ya Sera ya. Selain langsung menembak berarti kan pemanasannya ada gerakan-gerakan lain dulu ya. Stretching dulu Bu. Stretching dulu ya. Stretching dulu, baru setelah itu lanjut ke preparation and sighting. Setelah itu baru nembak yang untuk di sport. Jadi setelah ini udah siap nih. Iya. Langsung ditembakkan langsung ke depan gitu ya. Iya. Seperti itu barangkali. Cukup ya? Oke. Barangkali nanti master dan mister nih mau. Mister nih mau ini ya berlatih menembak nih. Tertarik apa tidak? Baiklah. Cukup ya untuk saat ini. Terima kasih banyak atas kedatangan dari Tandor selaku pelatih dari Sierra dan Sierra sendiri yang didampingi oleh mami papihnya di sini. Mudah-mudahan prestasi kamu makin meningkat dan
bisa menjadi motivasi juga untuk teman-temannya di SMP Negeri 13 khususnya dan umumnya untuk di tempat yang lainnya, karena podcast ini kan nanti masuk ke YouTube, mudah-mudahan bisa dilihat oleh banyak orang dan mereka juga akhirnya bisa menggali potensi juga dari diri mereka sendiri. Dan satu lagi tadi kan pesan dari Sierra sudah, menurut Tandor pesan bagi anak-anak yang maksudnya yang mau berlatih itu harus seperti apa gitu, semangatnya tuh harus seperti apa, satu aja yang harus bagaimana kita selaku atlet harus berperilaku seperti apa? Paling tidak mencintai dulu Ibu. Oh, mencintai dulu ya. Mencintai, kalau sudah mencintai ada hasrat untuk ibaratnya itu tuh menjalankannya itu tuh dengan enjoy. Jadi harus suka dulu ya. Iya. Suka dulu. Baru setelah itu jangan malas ya. Ya. Jadi harus. Yang jelas giat berlatih, sabar karena ini menuntut kesabaran tinggi. Harus konsisten ya. Dan pengendalian diri Ibu. Pengendalian diri ya yang Jelas paling terpenting itu, ya. Iya. Dan berlatih juga harus intens ya, harus lebih mendalam lagi. Dan yang terpenting sih itu ya, semangat dan jangan mudah menyerah dan jangan pernah menjadi orang yang pemalas ya. Seperti itu. Ada lagi yang mau diucapkan barangkali untuk adik-adik yang lain di SMP Negeri 13 maupun di mungkin untuk adik-adik, mungkin yang untuk siswa-siswi yang ada di sini dan untuk di Indonesia inilah selagi muda isilah dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Betul. Itu saja. Betul sekali. Jangan karena kita sudah merdeka jangan jadi diam. Apalagi dengan sekarang pandemi ini banyak online kayak gitu Ibu. Nah itu dia, jadi beda ya, jadi beda kondisi mereka itu jadi berubah kan ya, karena kebanyakan ini ada IT. lagi Ibu, satu lagi ya. Apa? Dengan adanya pandemi ini Bu, ada beberapa atlet itu datang ke saya awalnya itu. Iya. Karena lihatnya dari YouTube. Begitu. Tante, saya lihat dari YouTube. Oh, jadi Tandor ada YouTube-nya juga? Enggak, maksudnya mereka lihat sendiri. Gitu. Terus datanglah ke lapangan. Iya. Saya tanya dari mana Adik kok bisa tahu menembak ini? Dari YouTube Tante. Terus saya cari info di Banten ini di mana. Itu datang. Jadi mulai banyak nih Tandor sekarang ini dari peminatnya. 6, 8, 12 sekarang sudah sampai 30-an. Itu dari berbagai usia. Dari berbagai usia, paling muda kelas 5 SD. Paling tua Sudah angkatan udara itu ada angkatan udara juga itu aduh saya itu 30-an lah Bu. Iya. Oh, baiklah. 30-an ya, 30 tahun. 30-an tahun. 30 tahun. Dan atlet saya sudah mencapai 30-an. Iya, terima kasih banyak nih. Udah berkali-kali terima kasih terus. Terima kasih banyak atas kedatangan Tandor juga Sierra di sini. Kita akhiri aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.